Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman ya bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di kajian yang sama ya di Nisa Asifah Dakwah Channel. Ya, barang siapa menempuh suatu ilmu, suatu jalan untuk menempuh ilmu syariat agama yang pastinya adalah karena lillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Masya Allah, amin Allahumma amin, amin alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman ya, untuk hari ini ya, kesempatan ini Nisa akan ajak teman-teman belajar kajian yaitu dengan tema iman yang benar itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang bijaksana. Ya. Iman yang benar akan menjadikan kita menjadi pribadi yang bijaksana. Ya, di sini teman-teman, ya, kenapa hari ini Nisa ajak teman-teman ya untuk belajar tentang iman gitu ya. Karena apa gitu loh. Sangat penting sekali gitu, teman-teman. Ya, bagi kita umat Islam, kalau kita tidak paham tentang iman, maka akan menjadikan kita itu apa? Melakukan banyak kesalahan gitu loh, melakukan banyak kesalahan. Akan tapi di saat kita punya iman, teman-teman, kita paham tentang bab iman, maka masya Allah gitu loh, benar-benar paham tentang bab iman, sehingga ya karena kita paham itu kita selalu mengamalkan, kita selalu menerapkan gitu ya. Karena kita paham, kita belajar gitu ya, kita mengamalkan, kita menerapkan, maka karena itu ya, lalu kita selalu ikhtiar, kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki iman kita, maka masya Allah ya, karena ikhtiar kita, karena usaha kita itu yang akan menjadikan Allah itu menghendaki kita untuk menjadi hamba yang beriman, jadi hamba yang bertakwa. Ya teman-teman, di sini teman-teman, akan tapi ya banyak sekali gitu loh yang Nisa lihat itu, banyak orang yang tidak tahu apa sih iman gitu loh. Karena apa? Kalau kita memang benar-benar teman-teman, kita sudah benar-benar memahami dan kita belajar tentang bab iman itu, masya Allah gitu loh, akan menjadikan kita tuh menjadi pribadi yang sangat bijaksana. Ya, dalam hal apapun kita selalu menjadi pribadi yang bijaksana. Ya, di saat Allah memberikan ujian apapun kepada kita itu pasti akan menjadikan kita itu menjadi pribadi yang bijaksana. Ya, kesulitan apapun yang Allah berikan kepada kita, ya, kita melihat persoalan apapun, permasalahan apapun, kita akan selalu bisa menyelesaikan ya permasalahan yang Allah berikan kepada kita itu dengan bijaksana gitu loh, sangat bijaksana ya, sehingga ya tidak akan pernah, kalau kita memang paham, kalau kita benar-benar menjadi orang yang beriman dan Allah yang menghendaki kita menjadi orang yang beriman itu, menjadikan kita tuh marah, menjadikan kita tuh galau ya, menjadikan kita tuh dendam, menjadikan kita itu pada akhirnya membuli orang gitu ya, tidak akan gitu loh. Akan tapi kita selalu bijaksana gitu loh, selalu menjadi pribadi yang sangat bijaksana. Karena apa? Karena karena kita benar-benar paham tentang bab iman ya, bukan hanya paham, bukan hanya kita pelajari, akan tapi benar-benar kita terapkan tentang bab iman, sehingga ya keadaan apapun gitu loh, Allah berikan keadaan kita di misalkan ya di keluarga kita, Allah berikan persoalan-persoalan, ujian-ujian, kita tetap bisa menyelesaikan dengan cara bijaksana. Ya, di saat Allah berikan ujian kita di bumi Allah ini dengan keadaan-keadaan seperti berita-berita di media sosial, tetap kita akan menjadi orang pribadi yang bijaksana gitu loh. Ya, tidak akan menjadikan kita itu justru terjumus pada kesalahan, justru dikarenakan persoalan-persoalan atau masalah-masalah itu menjadikan kita tuh malah marah, galau ya, pada akhirnya membuli gitu, nggak akan gitu loh. Karena apa? Benar-benar paham, benar-benar mempelajari, benar-benar paham tentang bab iman. Karena penting sekali teman-teman, iman itu sangat penting sekali, karena iman itu ada berhubungan dengan hati kita. Ya, iman itu adalah berhubungan dengan hati kita. Ya, kalau iman kita baik, maka hati kita juga baik. Sehingga kalau namanya hati teman-teman, hati itu pasti
mempunyai apa ya, hati itu adalah tempatnya rasa cinta. Hati itulah tempatnya rasa kasih sayang. Ya, tempatnya rasa cinta, tempatnya rasa kasih sayang. Allah memberikan apa ya, rasa cinta, kasih sayang itu ada di dalam hati kita. Hati kita gitu loh. Hati kita umatnya, manusia gitu loh. Ya, ada di dalam hati kita. Sehingga apa? Kalau kita menjadi orang yang beriman, ya iman kita benar, maka ya kita akan apa, teman-teman? Selalu ya apa, dihadapkan dengan masalah apapun, persoalan apapun, ya mau di keluarga kita, mau masalahnya ya apa ya, di saat ya kita lihat di media sosial itu berita-berita tentang apa hal yang mungkin yang tidak baik, kita akan selalu bijaksana gitu loh. Iman kita, karena iman kita itu selalu bijaksana, selalu ada, kita selalu menyelesaikan permasalahan itu dengan rasa kasih sayang, dengan rasa cinta kita gitu loh. Karena iman kita gitu loh. Sehingga apa, teman-teman? Mau kita ya, mau Allah itu menghadapkan kita, Allah memberikan ujian kepada kita itu persoalan apapun gitu ya. Ya mau apa ujiannya itu berat sekalipun ya, atau mungkin apa ya, Allah berikan ujian-ujian yang mungkin apa ya, bertubi-tubi seperti itu ya, tapi tidak pernah akan menjadikan kita itu galau. Nggak akan pernah menjadikan kita itu apa, galau, apa, marah ya, membuli, merendahkan orang lain, nggak akan pernah. Karena apa? Karena kita ada iman gitu loh. Iman itu adalah apa, hati, di hati kita, rasa cinta kita, rasa kasih sayang kita yang ada di dalam hati kita itu ya, yang apa ya, yang menjadikan kita tuh ya, menjadikan kita punya iman gitu loh ya. Karena apa? Hubungannya dengan hati. Sehingga kalau iman ya hubungannya dengan hati itu pasti hati ada tempatnya rasa cinta, hati tempatnya rasa kasih sayang. Ya, sehingga apa? Kalau kita benar iman kita, Allah memberikan ujian apapun kepada kita, permasalahan apapun kepada kita itu, kita selalu ya sangat bijaksana. Bikjaksananya apa? Karena ada rasa cinta. Ya, karena ada iman, karena ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang. Ya. Ada rasa kasih sayang, ada rasa cinta yang ada di dalam hati kita itu. Sehingga bagaimanapun ya, teman-teman, Allah memberikan ujian kepada kita itu, kita selalu akan bijaksana gitu loh. Apa ya, menyelesaikan secara bijaksana. Nggak akan pernah kita, kalau iman kita sudah benar, kita tuh nggak akan pernah apa ya, galau, menghadapi permasalahan galau. Pada akhirnya kita membuli orang lain, pada akhirnya kita merendahkan orang lain, tidak akan pernah. Karena apa? Ada iman di dalam diri kita. Ya, iman tempatnya di mana? Di hati kita. Di hati ada rasa cinta. Allah apa ya, letakkan rasa cinta di dalam hati kita. Allah letakkan rasa kasih sayang ada di dalam hati kita. Sehingga apa? Saat Allah memberikan ujian apapun kepada kita, ya kita akan selalu bijaksana. Karena ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang. Ya, karena ada iman gitu loh. Sehingga apa, teman-teman? Karena ada iman kita tahu. Ya, teman-teman mungkin sudah paham, mungkin ada yang belum tahu iman itu apa ya, belajar tentang iman itu apa. Kita selalu yakin ya, kalau iman kita benar ya, kita selalu yakin bahwa semua keadaan datangnya dari Allah gitu ya, nggak mungkin dari makhluknya Allah ya. Semua keadaan, mau itu permasalahan apapun, mau bencana alam, mau wabah virus corona, mau apapun persoalan di bumi Allah ini, kalau kita memang iman kita benar, kita tahu, kita yakin itu datangnya dari Allah, bukan dari makhluknya Allah, bukan dari manusia ya, akan tapi dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, kalau iman kita sudah benar, kita akan bijaksana, menjadi orang yang sangat bijaksana ya, menjadi orang yang pada akhirnya ya benar-benar, kalau misalkan iman kita sudah benar, kita paham tentang bab iman. Pertama, kita tidak akan pernah menjadi orang yang beriman, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau mempelajari tentang bab iman itu sendiri ya. Kenapa ya Allah jadikan kita orang yang beriman? Karena apa? Karena kita mau mempelajari tentang bab iman dulu ya. Kita pelajari bab iman dulu, iman itu apa ya, dan apa ya, apa manfaatnya kalau kita itu belajar iman ya. Kenapa kita harus belajar iman? Iman kepada Allah itu seperti apa? Iman kepada ya
malaikat itu seperti apa, iman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada Khodok dan Khodar itu seperti apa. Kita pelajari dulu gitu loh. Bagi teman-teman yang masih belum paham, pelajari dulu. Kalau teman sudah belajar, maka ya teman-teman berusaha ikhtiar, berusaha untuk memahami, mempelajari, lalu mengamalkan, menerapkannya, maka usaha kita, ikhtiar kita itu akan yang akan menjadi sebab Allah menjadikan kita menjadi umat hambanya yang beriman. Allah yang menghendaki kita menjadi hambanya yang beriman. Karena apa? Karena kita mau berusaha, karena kita mau ikhtiar belajar tentang bab iman dulu. Ya, sehingga kita paham, kita selalu berusaha. Ya, walaupun kadang sulit untuk mempelajari gitu ya. Sulit untuk mempelajari, tetapi karena niat kita, usaha kita, ikhtiar kita selalu ingin berusaha mempelajari, maka menjadikan Allah itu senang, menjadikan Allah itu cinta. Karena apa? Allah sangat cinta, Allah sangat senang hambanya yang mau belajar tentang syariat agama, apalagi bab iman, ya, apalagi bab iman gitu loh. Sehingga kita mau belajar, sesulit apapun kita pahami, kita pelajari, kita terapkan, kita amalkan, sehingga apa? Kita selalu punya ikhtiar, kita selalu punya usaha dan ikhtiar. Nah, karena usaha ikhtiar itu teman-teman yang menjadikan Allah senang, menjadikan Allah cinta sama kita, sehingga Allah kehendaki kita menjadi hambanya, menjadi umatnya yang beriman. Nah, kalau Allah sudah kehendaki kita menjadi hamba yang beriman, maka iman itu akan menyatu dengan hati kita. Iman itu akan menyatu dengan hati kita. Sehingga apa? Di saat benar-benar menyatu dengan hati kita, karena apa? Allah yang menghendaki gitu loh. Allah yang menyatukan iman itu dengan hati kita. Sehingga Allah jadikan kita benar-benar menjadi orang yang beriman, benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Sehingga apa teman-teman? Di saat Allah berikan ujian apapun kepada kita itu, permasalahan apapun dengan kita itu, baik itu dengan keluarga kita, dengan teman kita, baik itu ujian-ujian yang seperti ujian bencana alam, ujian apapun itu, nggak akan menjadikan kita itu galau, nggak akan menjadikan kita tuh benci, ya, nggak akan punya dendam, ya, nggak akan menjadikan kita tuh merendahkan orang, membuli orang, nggak akan ada. Kita akan selalu menjadi pribadi yang bijaksana, bijaksana karena iman letaknya di dalam hati kita. Ada rasa cinta di dalam hati kita yang Allah berikan di dalam hati kita itu, ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang. Sehingga apa? Setelah Allah jadikan kita, Allah kehendaki kita menjadi orang beriman, dan Allah satukan iman kita dengan hati kita itu, sehingga apa? Ya, di saat kita Allah berikan ujian apapun, ya, mau ujiannya berat bertubi-tubi sekalipun, tetap kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Kita nggak akan pernah menjadi pribadi yang galau. Sehingga karena galau, ya karena emosi, ya di saat Allah berikan ujian, ya mungkin ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan teman, ada masalah dengan dengan masalah seperti musibah bencana alam, seperti wabah virus corona. Nah, itu nggak akan menjadikan kita tuh marah, nggak akan menjadikan kita tuh galau. Ada masalah dengan teman, nggak akan ada, walaupun apapun ya masalah itu menjadikan kita sakit hati, nggak akan menjadikan kita benci sama orang, dendam sama orang, nggak akan ada, ya, membuat kita membuli orang, merendahkan orang, nggak akan ada, memandang orang sebelah mata, nggak akan ada. Karena apa? Karena ada iman di dalam hati kita, karena kita tahu, oh ya, semua keadaan itu datangnya dari Allah, nggak mungkin dari makhluknya Allah. Ya, di saat Allah berikan ujian apapun teman-teman, mau kita bertengkar ataupun mungkin ada permasalahan dengan teman kita, cekcok sama teman kita, itu juga datangnya dari Allah. Allah yang menghadirkan permasalahan itu, karena Allah ingin bagaimana sih kita sebagai umatnya. Kalau kita memang umat Islam, apakah kita benar-benar menjadi orang yang beriman? Kalau kita umat Islam, apakah sudah benar iman kita? Di saat Allah berikan ujian kepada kita, ya, dijadikan kita cekcok dengan teman kita, ada masalah dengan teman kita, apakah benar iman kita itu sudah benar? Kalau kita sudah benar, nggak mungkin kita itu akan pada akhirnya bertengkar, pada akhirnya mencaci maki, pada akhirnya membuli, merendahkan, nggak akan mungkin. Karena apa? Iman kita sudah benar, sudah benar, ya, nggak akan mungkin. Kita punya masalah dengan keluarga kita juga sama, apapun permasalahannya, mau Allah berikan permasalahan itu berat, bertubi-tubi kepada kita, itu karena iman kita benar, kita akan selalu bijaksana untuk
menjadi pribadi yang selalu bijaksana untuk menghadapi semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga karena bijaksana, kita nggak akan pernah marah, nggak akan pernah kita tuh marah, selalu bijaksana, ya, selalu yakin bahwa iya, ujian itu datangnya dari Allah, ya, iya, itu ujiannya datangnya dari Allah. Maka kenapa sih Allah memberikan ujian? Karena Allah ingin tahu apakah iman kita sudah benar. Kenapa sih Allah berikan ujian? Karena Allah ingin tahu apakah iman kita sebagai kita sebagai umat Islam, apakah iman kita sudah benar, ya. Dan Allah juga ingin di saat Allah memberikan ujian kepada kita itu, Allah ingin kita berdoa kepada Allah, ya. Jadi Allah memberikan ujian kepada kita itu, teman-teman, Allah ingin tahu kalau kita sebagai umat Islam, apakah iman kita sudah benar. Apakah hambaku ini kalau aku kasih ujian lalu mau berdoa sama aku, ya. Nah, padahal ya tugas kita itu kan di bumi Allah ini apa? Beribadah, ya, berusaha, berikhtiar, berdoa dan bersyukur. Itu tugas kita sebagai umat yang diciptakan Allah di bumi Allah ini, dilahirkan untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa? Berusaha, untuk berikhtiar, untuk berdoa, untuk bersyukur. Itu yang Allah perintahkan kepada kita umatnya, teman-teman. Lalu di saat Allah memberikan ujian kepada kita, Allah ingin tahu apakah hambaku ini, ya umatku ini sudah imannya sudah benar. Maka cara Allah memberikan, ingin tahu umatnya, kalau kita memang mengaku bahwa kita umat Islam, apakah sudah benar imannya, yaitu dengan cara apa? Diberikannya ujian kepada kita, ya, diberikannya ujian kepada kita. Ujian dengan orang tua, dengan teman, ya, ujian-ujian tentang bencana alam, ya, tentang musibah, wabah. Itu Allah ingin menguji kita umat Islam, apakah iman kita sudah benar. Kalau iman kita sudah benar, maka apapun ujian yang Allah berikan kepada kita itu, kita akan selalu menjadi pribadi yang bijaksana, ya. Pasti kita akan selalu, ya, kalau memang iman kita sudah benar saat Allah memberikan ujian kepada kita itu, ini Allah lah yang mendatangkan ujian ini. Kenapa ya? Kita selalu ingin belajar, kita selalu ingin memahami kenapa ya Allah memberikan ujian ini kepada kita umatnya, ya. Kenapa sih, ya? Oh, berarti Allah ingin kita yakin, ya, kita itu yakin bahwa setiap ujian itu datangnya dari Allah. Allah ingin kita berdoa kepada Allah. Allah ingin kalau kita memang menjadi orang yang beriman itu, saat Allah berikan ujian, bagaimana cara kita itu untuk menyelesaikan ujian itu. Apakah benar-benar, ya, kalau kita menjadi orang beriman, kita selesaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi. Lah, kalau iman kita benar, maka kita akan bijaksana, gitu loh, menjadi pribadi yang bijaksana, sehingga ujian apapun yang Allah berikan kepada kita itu, ya, kita akan selalu menyelesaikan ujian itu dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi. Karena iman kita benar, selalu bijaksana menyelesaikannya, yaitu dengan cara yang benar juga, dengan cara yang Allah ridhoi juga, ya. Sehingga teman-teman, iman, ya, nggak akan menjadikan kita menjadi pribadi yang pemarah, ya, emosian, lalu galau, dendam, ya, menjadikan kita menjadi pribadi yang iri, dengki, menjadikan kita menjadi pribadi yang suka membuli, suka merendahkan orang. Nggak akan teman-teman, ya, nggak akan. Karena apa? Karena kita selalu tahu, ya, kita selalu tahu bahwa semua keadaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah berikan ujian? Yaitu tadi, karena Allah ingin tahu kalau kita sebagai umat Islam itu apakah sudah benar, iman kita sudah benar, ya. Nah, maka Allah ingin berikan ujian kepada kita supaya apa? Supaya kalau memang kita menjadi orang beriman, iman kita semakin kuat, ya, iman kita semakin kuat. Sehingga kalau iman kita semakin kuat, seperti apa? Maka kita akan selalu khusyuk dalam beribadah. Kalau iman kita kuat, maka saat Allah memberikan ujian kepada kita tuh tambah istiqomah. Semakin Allah berikan ujian, semakin tawadu. Semakin istiqomah, semakin tawadu. Karena apa? Karena kita tahu ujian yang Allah berikan kepada kita itu karena Allah ingin tahu apakah iman kita sudah benar. Sehingga kalau Allah memberikan ujian, kita selalu langsung kita spontan itu, oh, ini datangnya dari Allah.
bukan dari makhluknya Allah, bukan dari manusia. Kita punya masalah dengan orang tua kita, ya, kita langsung spontan, kita langsung tahu, oh ini datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah, bukan dari teman kita, bukan dari orang tua kita, bukan dari keluarga kita. Misalkan masalah dengan teman juga gitu, ya, masalah apapun gitu ya, yang membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita sakit hati, langsung spontan kita, kalau orang iman kita sudah benar gitu ya, spontan kita akan apa teman-teman? Oh ya, ini datangnya dari Allah gitu. Ini ujian pasti datangnya dari Allah. Allah ingin tahu apakah imannya sudah benar. Kalau iman sudah benar, maka kita tidak akan menyalahkan orang. Misalnya kita punya masalah dengan teman, ya, kalau iman kita belum benar, ya, kita langsung menyalahkan teman kita. Oh, teman seperti ini, teman saya seperti ini. Kita jengkel, kita marah, ya. Pada akhirnya kita membuli orang. Pada akhirnya kita jengkel, punya dendam. Seperti itu nggak akan ada. Kalau iman kita sudah benar, sehingga di saat Allah berikan ujian kepada kita, mungkin dengan teman kita, dengan siapapun, mungkin kita kalau bekerja dengan majikan ataupun dengan orang keluarga kita, dengan orang tua, kita nggak akan, saat Allah berikan masalah, kita nggak akan pernah menyalahkan makhluknya Allah, manusia. Akan tetapi selalu spontan kita itu, selalu kalau iman kita sudah benar, ya, spontan kita akan, oh ya, ini datangnya dari Allah, datangnya dari Allah. Sehingga teman-teman, ya, kita akan selalu menyelesaikannya itu dengan cara bijaksana gitu loh. Selalu dengan bijaksana. Selalu ingin memahami apa yang Allah apa sih pesan yang Allah sampaikan di balik ujian-ujian itu, hikmah apa sih di balik pesan apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita di balik ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, artinya Allah ingin di saat Allah memberikan ujian kepada kita, Allah ingin menaikkan derajat kita. Karena Allah ingin memuliakan kita. Karena Allah ingin Allah ingin menguatkan iman kita. Sehingga teman-teman? Allah tahu, oh ya, ini hambaku. Ternyata imannya sudah benar, ya. Dikasih ujian, imannya sudah benar, tetap menjadi pribadi yang bijaksana. Maka teman-teman? Maka Allah jadikan kita tuh menjadi pribadi yang semakin tawadu. Allah kehendak kita menjadi pribadi yang semakin istiqomah. Allah kehendak kita menjadi pribadi yang semakin kalau ibadah semakin khusyuk. Karena Allah menghendaki. Jadi di saat Allah berikan ujian kepada kita, artinya Allah tuh ingin menambahkan ilmu kepada kita. Menambahkan ilmu kepada kita. Memberikan kekuatan kepada kita gitu loh. Sehingga kalau misalkan Allah berikan ujian, tandanya bahwa oh ini Allah ingin menaikkan derajat kita, Allah ingin memuliakan kita, ya, Allah ingin menambah ilmunya kepada kita. Sehingga teman-teman, di saat Allah berikan ujian, ternyata oh ya, ini hambaku, ya, ini umatku, ya, di saat aku beri ujian, ternyata dia bisa benar-benar menjadi orang yang bijaksana, imannya sudah benar. Pada akhirnya Allah senang, Allah semakin cinta sama kita, sehingga Allah jadikan kita, Allah kehendak kita semakin menjadi hamba yang semakin tawadu, semakin istiqomah. Allah tambahkan selalu ilmu kepada kita. Sehingga teman-teman? Ya, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita itu, kita akan selalu menjadi pribadi yang bijaksana. Nggak akan ada marah, ya. Selalu kita itu, makanya kenapa? Kalau umat Islam itu, ya, kalau memang kita benar, ya, iman kita benar, maka kita akan selalu menjadi pribadi yang bahagia. Bagaimanapun teman-teman, apapun keadaannya, kita tuh selalu bahagia. Selalu bahagia. Karena Karena iman kita sudah benar. Ya, karena kita menjadi, Allah kehendak kita menjadi hambanya, menjadi umatnya yang beriman. Sehingga apapun teman-teman, ya, karena kita tahu bahwa kalau kita menjadi orang beriman, Allah memberikan ujian kepada kita itu tanda Allah ingin memuliakan kita. Tanda Allah ingin menaikkan derajat kita. Tanda Allah ingin memberikan ilmu kepada kita. Sehingga apapun ujian yang Allah berikan kepada kita itu, kita selalu senang. Kita selalu senang, kita selalu bahagia. Ya. Kalau umat Islam seperti itu, artinya teman-teman? Kalau kita menjadi umat Islam, iman kita sudah benar, maka kita akan benar-benar menjadi pribadi yang sangat bijaksana. Kita akan menjadi pribadi yang bahagia bagaimanapun keadaannya. Bahagianya bukan dikarenakan bahagia, oh saya mendapatkan sesuatu, ya. Bukan, bahagianya karena kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya karena Allah naikkan derajat kita. Bahagianya karena di saat Allah berikan ujian, Allah ingin Allah memuliakan kita.
Allah kehendak kita untuk menjadi hamba yang beriman. Allah kehendak kita menjadi hamba yang semakin tawadu, semakin istiqomah. Senangnya, bahagianya di situ, teman-teman. Jadi kalau orang beriman, Allah berikan ujian kepada kita, apapun ujiannya itu, kita akan selalu spontan. Oh ya, ini datangnya dari Allah. Allah ingin apa? Menjadikan kita menambah ilmunya kepada kita. Allah ingin jadikan kita menjadi hambanya semakin tawadu, semakin istiqomah, ya, semakin menjadi semakin bijaksana. Allah ingin jadikan kita menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Semua adalah kehendak Allah. Nah, Allah bagaimana supaya apa? Kenapa Allah menghendaki kita? Yaitu dengan apa? Karena apa? Karena kita sebagai umatnya mau berikhtiar. Karena kita sebagai umatnya selalu mau berusaha untuk apa? Untuk belajar dan selalu berusaha ikhtiar untuk selalu memahami setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa, teman-teman? Apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, tetap kita akan jadi pribadi yang bijaksana. Apapun ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, Masya Allah gitu loh. Nah, di sini pentingnya, teman-teman, kenapa kita harus memahami dan belajar tentang bab iman. Ya. Kalau kita sebagai umat Islam, sangat penting sekali kita belajar bab iman. Karena iman itu akan menentukan hati kita. Iman itu akan yang menentukan Allah menghendaki kita menjadi orang yang beriman. Ya, iman akan menentukan kita menjadi pribadi yang tawadu. Iman yang akan menentukan kita menjadi Allah kehendaki kita menjadi pribadi yang tawadu. Iman yang menentukan Allah menghendaki kita menjadi pribadi yang istiqomah. Iman yang menentukan Allah menjadikan kita itu menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Iman, teman-teman. Ya, kenapa? Kalau iman kita baik, ya, sehingga iman kita benar. Iman kita benar sehingga saat Allah berikan ujian, kita selalu spontan tidak pernah menyalahkan orang. Selalu ingat kepada Allah. Oh ya, ini datangnya dari Allah. Ya. Allah ingin Allah ingin kita sebagai umatnya memahami apa sih maksud atau pesan di balik setiap ujian, setiap masalah yang Allah berikan kepada kita itu. Ya, apa sih gitu loh. Sehingga kita selalu bijaksana untuk menyelesaikan. Nggak akan ada namanya membuli, nggak akan ada namanya galau, marah. Nggak akan ada gitu loh. Nggak akan ada, teman-teman. Sehingga apa? Benar-benar iman kita benar, kita bijaksana. Nggak akan ada namanya bully membuli. Akan tapi Allah semakin kita iman kita semakin kuat. Di saat Allah berikan ujian kepada kita, semakin iman kita kuat. Ya, semakin bertubi-tubi Allah berikan ujian, semakin iman kita kuat. Ya, karena apa? Kita selalu berikhtiar, kita selalu berusaha untuk selalu bijaksana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga membuat Allah cinta sama kita, membuat Allah sayang sama kita. Ya. Sehingga apa? Allah kehendaki kita menjadi hambanya semakin tawadu, semakin istiqomah, semakin semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya. Semakin menjadi pribadi yang bijaksana, semakin menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Allah yang menghendaki, teman-teman. Bukan diri kita, ya. Karena kita menjadi pribadi yang beriman, seperti di kajian yang sebelumnya itu Nisa pernah di video yang lalu itu Nisa pernah menjelaskan. Menjadi pribadi yang beriman, menjadi pribadi yang bertakwa, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah itu bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita, teman-teman, ya. Bukan kehendak kita, ya. Akan tapi kehendak Allah. Kehendak Allah. Kita bisa menjadi pribadi yang tawadu, istiqomah pun bukan kehendak kita. Akan tapi kehendak Allah. Kehendak Allah yang menghendaki. Ya, makanya kenapa Allah berikan ujian-ujian kepada kita? Karena Allah ingin menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di saat Allah berikan ujian, tanda bahwa Allah ingin memuliakan kita, menaikkan derajat kita. Artinya apa? Di saat Allah berikan ujian kepada kita dengan siapapun, ujian apapun, saat itu Allah ingin menaikkan derajat kita, ingin memuliakan kita. Allah ingin jadikan kita semakin kuat imannya. Allah ingin jadikan kita tambah ilmunya, semakin memuliakan kita sehingga
Allah kehendak kita menjadi hamba yang semakin tawadu, semakin istiqomah. Karena apa? Karena ujian itu, teman-teman. Ya, ujian itulah yang ujian-ujian yang Allah berikan, itulah yang Allah berikan kepada kita, itulah tanda Allah ingin memuliakan kita, menaikkan derajat kita. Ya, sehingga kenapa kalau kita menjadi orang Islam, kenapa ini penting sekali kita belajar tentang bab iman? Supaya apa? Supaya kita paham, kita pahami, kita pelajari. Bukan hanya dipahami, dipelajari, teman-teman, akan tapi diterapkan juga. Oh ya, iman kepada Allah itu seperti ini. Pelajari, teman-teman. Iman kepada malaikat itu seperti ini. Benar-benar kita pelajari, kita pahami, lalu kita terapkan di dalam keseharian kita. Iman kepada Rasul seperti ini. Iman kepada kitab seperti ini. Kita pelajari, kita pahami, kita terapkan, kita amalkan. Sehingga apa? Usaha kita itu, ikhtiar kita itu yang menjadi sebab Allah menghendaki kita menjadi hambanya yang beriman. Usaha dan ikhtiar kita belajar tentang bab iman, memahaminya, ya, bukan hanya memahami, menerapkan, mengamalkan, maka itulah yang menjadi sebab Allah menghendaki kita menjadi hambanya yang benar-benar beriman. Akhirnya kita paham, ya, bukan hanya kita pelajari, kita terapkan, kita amalkan, sehingga karena kita punya ikhtiar, kita punya usaha untuk menerapkannya, pada akhirnya apa? Allah kehendaki kita menjadi orang beriman. Allah jadikan iman itu yang kita pelajari itu, yang kita pahami, kita terapkan, kita amalkan itu menyatu dengan hati kita. Iman itu Allah satukan dengan hati kita, sehingga karena disatukan dengan hati kita, pada akhirnya itulah kita menjadi orang yang beriman. Pada akhirnya itulah pada waktu saat Allah menyatukan iman dengan hati kita itu, pada saat itulah Allah benar-benar menghendaki kita menjadi pribadi yang menjadi umatnya yang beriman, menjadi umatnya yang bertakwa. Sehingga kalau sudah Allah sudah kehendaki kita menjadi hambanya yang beriman, maka kita akan benar-benar, teman-teman, benar-benar menjadi pribadi yang bijaksana. Bijaksana dalam menghadapi permasalahan apapun, ujian apapun yang Allah berikan kepada kita. Jadi, menjadi beriman itu bukan kehendaknya kita. Nah, kalau kita Allah seperti ini, Allah misalkan seperti ini, teman-teman. Oh, kita sudah belajar tentang bab iman, ya. Suatu contoh, kita sudah belajar tentang bab iman. Bukan hanya kita pelajari, kita pahami, ya, kita terapkan, kita amalkan dalam keseharian kita. Sehingga terus-terusan kita ikhtiar berusaha untuk mempelajari, menerapkan, mengamalkan. Sehingga membuat Allah senang, membuat Allah semakin cinta sama kita. Sehingga ya, saat Allah senang sama kita, cinta sama kita, Allah Allah pada saat itu Allah kehendaki kita menjadi hamba yang beriman. Benar-benar Allah kehendaki kita menjadi hamba yang beriman. Allah satukan iman yang kita pelajari itu, yang kita terapkan, kita amalkan itu dengan hati kita. Sehingga jadilah kita menjadi orang yang beriman. Setelah kita menjadi orang yang beriman, saat itulah, teman-teman, Masya Allah, kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Benar-benar bijaksana menghadapi kesulitan apapun, ujian apapun, permasalahan apapun yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ya, setelah Allah berikan ujian-ujian kepada kita, ya, walaupun kita sudah menjadi orang beriman, sudah Allah kehendak menjadi orang beriman, Allah tetap memberikan ujian kepada kita. Karena apa? Karena Allah ingin menambah ilmu kita. Karena Allah ingin semakin memuliakan kita, semakin menaikkan derajat kita. Sehingga setelah Allah kehendak kita menjadi orang beriman, dari kita belajar tentang bab iman, kita ikhtiar berusaha sehingga membuat Allah cinta sama kita, membuat Allah sayang sama kita, dan Allah kehendak kita menjadi orang beriman, ya. Lalu Allah berikan ujian-ujian kepada kita untuk menguatkan iman kita. Sehingga ya, saat Allah berikan ujian, ya, setelah kita menjadi orang beriman, saat itu benar-benar kita menjadi pribadi yang bijaksana. Saat Allah berikan ujian terus, ya, ujian-ujian kepada kita, kita pun tetap bijaksana, ya, menghadapi ujian tersebut. Ya, tetap bijaksana, tetap menjadi pribadi yang bijaksana untuk menghadapi itu. Pada akhirnya ya, kita naik kelas lagi gitu loh. Naik kelas lagi sehingga Allah naikkan derajat kita lagi. Setelah Allah jadikan kita menjadi orang beriman, ya, pada akhirnya Allah jadikan kita menjadi pribadi yang tawadu. Ya, Allah kehendak kita menjadi pribadi yang istiqomah. Ya, istiqomah. Semakin, teman-teman, semakin meningkat, naik kelas kita. Kalau kita
Ya, di saat Allah berikan ujian kepada kita itu, kita benar-benar menggunakan iman kita untuk menjadi untuk bijaksana, untuk menyelesaikan ujian-ujian kita itu, sehingga kita terus naik kelas, sehingga semakin kuat iman kita, semakin tawaduk kita, semakin istiqomah kita, yang pada akhirnya teman-teman, Masya Allah gitu loh. Kalau kita sudah benar-benar menjadi orang beriman, Allah kehendak kita menjadi pribadi yang tawaduk karena ikhtiar usaha kita, ya. Allah kehendak kita menjadi pribadi yang istiqomah, ya, karena ikhtiar dan usaha kita. Maka Masya Allah, ya, saat itu benar-benar teman-teman, bagaimanapun sampai kapanpun kita akan Allah kehendaki menjadi pribadi yang tawadu, pribadi yang istiqomah. Karena apa? Karena kita sudah selalu menghadapi setiap persoalan ujian yang Allah berikan kepada kita itu dengan iman kita yang benar. Ya, sehingga apapun ujian yang diberikan kepada kita bukan menjadikan kita turun kelas menjadikan kita turun kelas gitu loh. Karena ya, satu contoh seperti ini teman-teman, kalau iman kita sudah benar, Allah berikan ujian kepada kita dengan teman kita, maka kita akan ya ini datangnya dari Allah, ya. Sehingga apapun ujian kita tidak membuat kita sakit hati, tidak membuat kita galau, tidak membuat kita membeli orang, tidak membuat kita tuh dendam, iri, dengki sama orang, sama siapapun. Sehingga kita tahu datangnya dari Allah. Maka kita berdoa sama Allah, maka kita selalu memahami apa maksud Allah. Sehingga teman-teman, sehingga menjadikan Allah tuh menguatkan iman kita. Menguatkan iman kita. Akan tapi kalau iman kita belum benar, sehingga kalau Allah sudah menguatkan iman kita, artinya kita tambah keras lagi, tambah naik kelas lagi, tambah naik kelas lagi. Saat Allah berikan ujian bertubi-tubi, kita tetap bisa bijaksana menghadapinya, tetap bijaksana untuk menghadapinya, ya, tetap menggunakan iman kita yang benar, sehingga selalu bijaksana untuk menyelesaikan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, untuk menghadapi semua masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ya, karena kita menggunakan iman kita dengan benar, Allah naikkan kelas kita lagi, naik kelas lagi, ya, naik kelas lagi, tambah tawadu, Allah tambahkan kita ketawaduan, Allah tambahkan kita keistiqomahan. Nah, di situ teman, naik kelas lagi. Akan tapi kalau kita imannya belum benar, di saat Allah berikan ujian kepada kita dengan teman kita, pada akhirnya, saya benci sama teman itu, gini, akhirnya membuat kita membuli, ya, membuat kita marah, membuat kita membuat kita menggibah, membuat kita merendahkan orang, membuat kita membenci. Pada akhirnya kita tidak naik kelas, justru turun kelas, ya. Seharusnya kita kalau iman kita sudah benar, kita bijaksana, kalaupun Allah berikan masalah dengan teman kita, kita semakin menggunakan iman kita yang benar itu dengan bijaksana menyelesaikan, sehingga di saat Allah berikan masalah, kita langsung spontan, oh iya ini datangnya dari Allah, ya Allah pasti kita pahami. Pada akhirnya membuat kita itu selalu teman-teman, berdoa, ya. Mungkin teman kita seperti ini, kita bawa ke doa kita. Mungkin teman saya seperti ini, kita bawa ke doa kita, ya. Lalu kita benar-benar menghadapinya dengan bijaksana, dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi. Sehingga saat Allah berikan ujian, tambah naik kelas kita, naik kelas kita. Sehingga Allah tambahkan kita ketawaduan, Allah tambahkan kita keistiqomahan, Allah tambahkan, naikkan kelas kita. Tapi kalau kita di saat Allah berikan ujian kepada kita, lalu pada akhirnya ya membuat kita membeli orang, menjadikan kita mengeluh, ya, terus mengeluh. Allah kasih berikan ujian kepada kita, terus mengeluh, ya, mengeluh. Nanti bukan hanya mengeluh kita curhat dengan temen, ya, lalu mengeluhnya nanti di media sosial, ya, membuat kita galau, mencaci maki orang, merendahkan orang, membeli orang. Pada akhirnya yang seharusnya ujian itu bisa menaikkan kita kelas, bisa menjadikan kita naik kelas. Pada akhirnya karena kita mengeluh, karena kita terus menyalahkan orang, karena kita
membuli orang, menggibah orang, pada akhirnya kita membuli orang di status media sosial. Pada akhirnya apa? Turunlah kelas kita. Seharusnya Allah tambahkan kita ketawaduan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, pada akhirnya malah turun kelas. Ya, turun kelas ya. Allah kurangi ketawaduan kita. Allah kurangi keistiqomahan kita. Karena apa? Karena kita tidak bijaksana menggunakan iman kita tidak benar dan tidak bisa bijaksana untuk menghadapi atau menyelesaikan setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Pada akhirnya apa? Turun kelas. Turun kelas. Lah, di sini teman-teman ya. Allah berikan ujian kepada kita itu tanda bahwa Allah ingin menaikkan kelas kita. Tanda Allah ingin menaikkan derajat kita. Tanda Allah, kalau kita umat Islam, umat yang beriman, tanda Allah ingin tambahkan ketawaduan kita. Allah ingin tambahkan keimanan kita. Siapapun, mau kita menjadi masalah pribadi kita, ataupun kita sebagai saat ini Allah berikan kita itu seperti bencana alam, ya, seperti wabah virus corona. Itu tanda Allah itu ingin menaikkan derajat kita umatnya. Tanda Allah ingin memuliakan kita umatnya. Bagaimana kalau memang kita menjadi orang Islam? Apakah benar iman kita itu sudah cara kita menyelesaikan ujian yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita bijaksana? Sudah menggunakan iman kita dengan benar sehingga bijaksana untuk menyelesaikan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu? Ataukah justru kita menyelesaikan ujian itu dengan cara yang tidak Allah ridhoi, ya, dengan cara menyalahkan orang, dengan cara membuli orang, ya, saat Allah berikan ujian-ujian, ya, wabah, virus ataupun bencana alam, justru kita menggunakan cara yang curang, justru kita menggunakan cara yang tidak Allah ridhoi, sehingga seharusnya ujian yang Allah berikan itu bisa menaikkan menjadikan kita naik kelas, ya, Allah muliakan kita, Allah naikkan derajat kita. Pada akhirnya Allah turunkan, Allah turunkan derajat kita sehingga kita tidak naik kelas, turun kelas gitu ya. Pada akhirnya turun kelas. Nah, di sini teman-teman, inilah pentingnya kita belajar bab iman. Kalau kita menjadi umat Islam, benar-benar ya, pertama-tama kita harus belajar tentang bab iman. Bagaimanapun keadaan kita, siapapun kita, bukan hanya kita orang yang sekolah, lalu kita punya kesempatan untuk belajar bab iman. Bukan, siapapun kita mau bekerja, kerja apapun kita. Mau kita bekerja menjadi pembantu, mau kita kerja jadi pengusaha, mau kita kerja menjadi polisi, mau kita kerja menjadi pilot, jadi menteri, jadi apapun. Ya, mau jadi dokter, mau kita kerja menjadi guru, apapun pekerjaan kita. Maka yang pertama yang harus kita pelajari teman-teman? Yang harus kita pahami benar-benar yang penting, yang kita utamakan kita pelajari yaitu bab iman. Kita utamakan bab iman. Siapapun kita, pelajari bab iman. Pahami iman kepada Allah seperti apa. Ya, iman kepada malaikat seperti apa, iman kepada Rasul seperti apa, iman kepada kitab seperti apa, iman kepada hari kiamat itu seperti apa, iman kepada qada dan qadar seperti apa. Siapapun, apapun pekerjaan kita, pelajari, pahami, lalu terapkan di dalam keseharian kita. Terus kita berusaha, terus kita ikhtiar, kita amalkan dalam keseharian kita, sehingga karena usaha kita itu, karena ikhtiar kita itu yang akan menjadikan yang akan menjadi sebab Allah menghendaki kita benar-benar menjadi orang yang beriman. Kalau kita tidak mau belajar, ya apapun pekerjaan kita itu, kita tidak mau mempelajari, kita tidak mau memahami tentang bab iman, maka sampai kapanpun Allah nggak akan menghendaki kita menjadi orang yang beriman. Nggak akan. Karena kita tidak mau memahami, tidak mempelajarinya. Ya, karena kita mau belajar dan kita mau mempelajari, itulah sehingga kita paham. Karena kita mau belajar dan mempelajari, itulah sehingga kita benar-benar paham, Allah pahamkan kita, sehingga kita terapkan, sehingga kita bisa menerapkan.
bukan hanya kita terapkan dalam diri kita. Ya setelah kita tahu, setelah kita paham tentang bab iman, lalu kita amalkan juga. Kita amalkan juga, sehingga apa? Kita terus berusaha, kita terus berikhtiar supaya benar-benar bisa benar-benar untuk bisa menjadi orang yang beriman, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya, karena ikhtiar kita itulah, karena usaha kita itulah yang menjadi sebab Allah menghendaki kita menjadi orang yang beriman. Allah jadikan iman yang kita pelajari itu, yang kita pahami itu, yang kita terapkan, kita amalkan itu, Allah satukan dengan hati kita. Sehingga saat itulah kita benar-benar menjadi orang yang beriman. Ya, kita benar-benar menjadi orang yang beriman. Kalau sudah menjadi orang beriman, pada saat itu ya teman-teman, Allah kehendaki kita menjadi orang beriman, maka kita akan selalu bijaksana. Kita akan selalu bijaksana dalam menghadapi apapun, persoalan apapun, ujian apapun, ya. Di saat Allah berikan ujian apapun, spontan kita selalu akan mengatakan bahwa, oh ya, ini datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Sehingga Allah ingin menaikkan derajat kita. Allah ingin memuliakan kita. Tandanya bahwa Allah itu ingin kita menggunakan iman kita dengan benar untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ya, spontan kita tahu dari Allah, nggak akan membuat kita galau. Spontan kita tahu bahwa ujian itu datangnya dari Allah, nggak akan membuat kita nggak akan membuat kita itu membuli orang, menyalahkan orang, iri, dengki, dendam, nggak akan. Karena kita tahu itu datangnya dari Allah, ya, datangnya dari Allah. Sehingga akan semakin Allah berikan ujian, semakin Allah tambahkan, naikkan kelas kita, Allah tambahkan lagi ketawaduan dalam diri kita. Setelah jadi Allah kehendaki kita menjadi orang beriman karena kita mau belajar, ya, karena kita mau ikhtiar, karena kita mau usaha untuk belajar tentang bab iman, ya, kita memahaminya, lalu kita terapkan, lalu kita amalkan, maka saat itu Allah kehendaki kita menjadi orang beriman. Iman yang kita pelajari itu Allah satukan dengan hati kita, sehingga saat itu Allah kehendaki kita menjadi orang beriman. Setelah Allah jadikan kita menjadi hambanya yang beriman, Allah berikan ujian-ujian kepada kita. Lalu dengan iman kita itu kita selalu bijaksana, ya, selalu bijaksana untuk menghadapi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Dengan iman kita, dengan cinta kita, dengan kasih sayang kita, maka Allah naikkan kelas kita lagi. Sehingga Allah tambah ketawaduan dalam diri kita. Allah tambahkan keistiqomahan dalam diri kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang tawadu, semakin istiqomah. Nah, ini teman-teman, pentingnya kenapa kita benar-benar belajar, mengutamakan untuk belajar bab iman itu ini, teman-teman. Kalau kita tidak mau belajar, sampai kapanpun teman-teman, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menjadi hamba yang beriman. Sampai kapanpun Allah tidak akan pernah menghendaki kita untuk menjadi pribadi yang beriman. Tidak akan, teman-teman, karena kita tidak belajar tentang bab iman. Ya, tidak belajar tentang bab iman. Tapi kalau kita benar-benar tahu, oh ya, kalau menjadi umat Islam itu yang paling utama adalah iman. Kalau kita punya iman, artinya kita adalah orang Islam. Artinya kita harus tahu bahwa itu harus saya pelajari. Ya, apapun ya, belajar itu bukan hanya mereka yang sekolah, teman-teman. Bukan mereka anak-anak yang sekolah di sekolahan di pesantren, bukan. Siapapun kita mau bekerja, tetap belajar bab iman. Yang kita utamakan belajar bab iman. Bukan hanya dipelajari, mau apapun pekerjaan kita, teman-teman, pelajari, lalu fahami. Bukan hanya difahami, terapkan. Oh ya, iman kepada Allah. Artinya bahwa semua keadaan itu datangnya dari Allah. Artinya teman-teman? Apapun keadaan yang Allah berikan kita itu, kita harus selalu menjadi pribadi yang bersyukur. Nggak boleh kita mengeluh, ya. Kalau dulu pernah sampaikan gitu ya. Di saat teman-teman Allah berikan kepada kita ujian, lalu kita galau, itu tanda bahwa kita tuh mengeluh. Tanda kita mengeluh. Di saat kita menyalahkan orang, tanda kita mengeluh. Sama dengan kita itu mengeluh. Di saat kita merendahkan orang, di saat kita pada akhirnya benci sama orang, dendam, iri, dengki, itu tanda bahwa kita mengeluh.
Akan tapi kalau iman kita benar sama Allah, saat Allah berikan ujian kepada kita, ya, menjadikan kita bersyukur gitu ya. Oh ya, ujian ini Allah yang datangkan, Allah yang menghendaki, sehingga karena Allah itu ingin menaikkan derajat saya, Allah ingin memuliakan kita, karena Allah ingin menaikkan kelas kita, karena Allah ingin menambah ketawaduan kita, Allah ingin menambah keistiqomahan kita, sehingga menjadikan kita bersyukur, selalu bersyukur apapun ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka ini tentang bab iman kepada Allah. Kalau kita sudah paham, lalu kita terapkan, sehingga di saat Allah berikan ujian kepada kita itu, kita nggak akan mengeluh, tapi kita selalu bersyukur, bersyukur sehingga selalu, ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan ujian kepada hamba. Ya, ini tanda bahwa Engkau ingin menambah menaikkan kelas hamba. Engkau ingin menambah ketawaduan hamba. Engkau ingin menambah keistiqomahan hamba. Ya, di saat Engkau berikan ujian, Engkau ingin hamba menghadapinya, menyelesaikannya dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah yang Engkau ridhoi. Ya, di saat Engkau berikan ujian, Engkau tidak menginginkan hamba untuk mengeluh, tapi menginginkan hamba untuk selalu bersyukur. Nah, ini teman-teman, iman kepada Allah yang benar menjadikan kita menjadi pribadi yang bersyukur, selalu bersyukur bagaimanapun apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena kita tahu setiap ujian yang Allah berikan kepada kita untuk orang yang beriman itu pasti tanda Allah ingin mengangkat derajat kita, tanda Allah ingin memuliakan kita, tanda Allah ingin menaikkan kelas kita, menambah keistiqomahan kita, menambah ketawaduan kita. Nah, ini teman-teman, belajar iman kepada Allah itu apa? Kita pelajari, kita pahami, kita terapkan di dalam keseharian kita amalkan dalam keseharian kita, sehingga di saat Allah berikan ujian, kita selalu istiqomah, kita selalu hadapi ujian itu dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi, sehingga kita pelajari sehingga benar-benar karena kita belajar itu merubah sikap kita. Ya, yang dulu sikap kita mungkin suka mengeluh, akhirnya kita menjadi orang yang suka bersyukur. Saat Allah berikan ujian, yang dulunya sering mengeluh, pada akhirnya setiap Allah berikan kita ujian, tambah kita bersyukur. Lah, ini artinya kita sudah paham, kita sudah terapkan, kita sudah amalkan. Nanti juga sama, iman kepada malaikat itu seperti apa? Oh iya, kalau iman pada malaikat itu artinya Allah menginginkan kita itu untuk selalu berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Karena kita tahu bahwa ada yang mencatat amal baik kita, amal buruk kita, dimanapun kita berada, maupun kita mau ngapain, ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita, sehingga menjadikan kita selalu berhati-hati dalam berbuat. Ya, ini kita pelajari, sehingga teman-teman, kalau kita pelajari, kita pahami, sehingga kita benar-benar kita tahu, oh ya, ada malaikat yang mencatat amal kebaikan kita, amal keburukan kita, yang mengawasi kita, sehingga kita selalu berhati-hati, selalu jadi orang yang baik, berusaha berikhtiar untuk selalu menjadi orang yang baik, berusaha berikhtiar untuk menjadi orang yang jujur, berusaha dan berikhtiar menjadi orang yang sabar, berusaha berikhtiar menjadi orang yang pemaaf, berusaha berikhtiar menjadi orang yang selalu ikhlas. Nah, di sini teman-teman, sehingga bukan hanya kita pelajari, kita pahami, kita terapkan, kita amalkan, sehingga ya, usaha kita itu, ikhtiar kita itu, dalam kita belajar itu, yang akan menjadi sebab Allah benar-benar menjadikan iman kita itu menyatu dengan hati kita, sehingga pada saat itu benar-benar Allah kehendak kita menjadi orang yang hambanya yang beriman. Begitupun dengan iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kita pelajari, kita pahami, kita terapkan, kita amalkan, supaya dengan ikhtiar kita itu, dengan belajar kita itu, dengan ikhtiar kita itu, dengan usaha kita itu, menjadi sebab Allah menyatukan iman yang sudah kita pelajari itu menyatu dengan hati kita, sehingga Allah benar-benar kehendak kita menjadi hambanya, menjadi umatnya yang beriman. Dan saat Allah sudah kehendak kita menjadi hambanya yang beriman, maka pada saat itu teman-teman, Masya Allah, teman-teman akan benar-benar menjadi pribadi yang bijaksana. Apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, selalu menjadikan kita selalu bersyukur. Selalu menjadikan kita bersyukur. Apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kita selalu menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang baik.
ya, memiliki pribadi yang baik, pribadi yang jujur, yang sabar, yang suka memaafkan, yang ikhlas, ya, yang sabar. Karena apa? Karena apa? Karena Allah sudah kehendaki kita menjadi hamba yang beriman. Allah kehendaki menjadi hamba yang beriman. Sehingga Allah saat Allah berikan ujian kepada kita itu, ya, semakin semakin menjadikan kita menjadi pribadi yang bersyukur. Apapun ujian kepada Allah, kepada kita yang Allah berikan kepada kita, semakin menjadikan kita menjadi pribadi yang bersyukur. Sehingga apa? Tambah lagi derajat kita, Allah naikkan derajat kita, Allah muliakan kita. Akhirnya Allah naikkan kelas kita, Allah tambah ketawaduan kita, Allah tambah keistimewaan kita. Jadi sini teman-teman, apapun pekerjaan kita, pelajari, utamakan belajar bab iman, pahami. Lalu apa? Bukan hanya dipahami, terapkan dalam keseharian kita, amalkan. Supaya apa? Supaya dengan kita terus dengan belajar kita itu, ya, dan usaha ikhtiar kita untuk menerapkan, untuk mengamalkan itu menjadi sebab Allah satukan iman yang kita pelajari itu, sehingga menjadikan kita satukan iman itu dengan hati kita, sehingga Allah kehendaki kita menjadi hambanya, umatnya yang beriman, ya. Jadi umatnya yang beriman. Kalau sudah menjadi orang beriman, masya Allah teman-teman, masya Allah, kita akan bijaksana menghadapi apapun, sehingga ujian yang Allah berikan kepada kita itu semakin menaikkan derajat kita, semakin memuliakan kita di hadapan Allah, semakin naik derajat kita, semakin mulia di hadapan Allah. Karena apa? Saat Allah berikan ujian apapun, mau ujian dengan orang tua kita, dengan teman kita, dengan majikan, kalau kita bekerja, dengan ujian bencana alam, wabah virus corona, apapun ujian Allah berikan itu menjadikan kita selalu menjadi pribadi yang bersyukur. Karena kita tahu Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita melainkan untuk menaikkan derajat kita, melainkan untuk memuliakan kita. Sehingga karena kita tahu, kita menjadi orang beriman, kita menjadi orang selalu bersyukur. Ya, saat kita bersyukur, sehingga apapun ujian yang Allah berikan kita itu, kita selalu bijaksana menghadapinya. Dengan kita selalu menggunakan cara yang baik, cara yang benar, cara yang Allah ridhoi, ya. Karena apa? Kita tahu gitu, benar-benar kita Allah jadikan kita menjadi orang beriman, sehingga kita selalu menjadi menyelesaikan ujian atau permasalahan-permasalahan yang Allah berikan kepada kita itu dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi. Sehingga teman-teman, menjadikan kita semakin bersyukur apapun ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah selalu menaikkan derajat kita, Allah selalu memuliakan kita, Allah naikkan kelas kita, Allah tambahkan ketawaduan kita, Allah tambahkan keistimewaan kita. Masya Allah. Jadi penting sekali teman-teman untuk belajar tentang bab iman. Karena kalau iman kita sudah benar-benar kita akan menjadi pribadi yang bijaksana, pribadi yang sangat bijaksana. Dan teman-teman, kalau benar-benar iman kita itu sudah benar, pasti kita akan dengan sendirinya Allah kehendaki kita itu semakin naik kelas kita itu, ya, semakin kita Allah tambah ketawaduan kita, Allah tambah keistimewaan kita, sehingga Allah kehendaki kita menjadi pribadi itu yang memiliki budi pekerti. Pada akhirnya Allah kehendaki kita Allah tambah naikkan derajat kita, Allah tambah muliakan kita, ya. Allah tambah ketawaduan kita, Allah tambah keistimewaan kita, sehingga Allah juga akan menghendaki kita menjadi hambanya yang memiliki akhlakul karimah. Kalau kita sebagai umatnya di saat Allah berikan ujian kepada kita itu selalu bersyukur dan benar menjalankan menyelesaikan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita tuh dengan cara benar, dengan cara yang Allah ridhoi, ya. Sehingga tambah teman-teman, ya, tambah bersyukur, sehingga kita akan selalu mulia, selalu naik kelas, sehingga pada akhirnya kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, masya Allah, ya. Sehingga nanti kita kalau kita sudah benar-benar, ya, Allah kehendaki menjadi orang beriman karena kita belajar tentang bab iman. Sehingga karena setelah Allah jadikan kita menjadi orang beriman, lalu di saat Allah berikan ujian kepada kita benar-benar tidak mengeluh, akan tapi justru kita bersyukur. Apapun ujian yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita selalu bersyukur, dan kita selalu menyelesaikan ujian yang Allah berikan kita itu dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi. Maka masya Allah teman-teman,
Allah akan kehendak kita juga menjadi orang yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia, sehingga kita nanti ya bagi ahwan, ikhwat kalau sudah menikah ya, pada akhirnya apa? Bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya, bisa menjadi teladan untuk keluarganya. Dan masya Allah ya, kalau kita bisa benar-benar Allah kehendaki, bahkan kita bisa bukan hanya menjadi orang yang bermanfaat, bukan hanya bermanfaat untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, bahkan bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat dimanapun kita berada. Karena kita karena kita benar-benar menjadi menggunakan iman kita dengan benar, dengan bijaksana, sehingga Allah kehendaki kita menjadi orang yang beriman, menjadi umatnya yang tawadu, yang istiqomah, yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah ya, sehingga Allah muliakan kita ya, Allah menjadikan kita mulia, Allah muliakan kita. Sehingga kalau Allah memuliakan kita, masya Allah, semua makhluknya pun akan memuliakan kita dimanapun kita berada. Sehingga kita karena karena kita bisa memberikan manfaat, dan kita bisa memberikan manfaat untuk sebanyak-banyaknya umat dimanapun kita berada dengan iman kita ya, masya Allah teman-teman ya. Nah di sini hari ini teman-teman, kajian kita hari ini ya, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, utamakan kita belajar tentang bab iman, supaya lalu ya pelajari, pahami, terapkan, dan amalkan. Supaya supaya Allah menghendaki kita menjadi orang yang beriman. Supaya saat Allah kehendaki kita menjadi orang beriman, saat Allah berikan ujian kepada kita itu, menjadikan kita selalu menjadi pribadi yang bersyukur. Sehingga Allah akan terus naikkan kelas kita, tambah ketawaduan kita, tambah keistiqomahan kita, tambah naikkan derajat kita, tambah muliakan kita. Sehingga ya Allah, masya Allah teman-teman ya, kalau Allah memuliakan kita, maka semua makhluknya Allah juga akan memuliakan kita dimanapun kita berada. Sehingga kita menjadi, dengan iman kita yang benar itu, kita bisa memberikan manfaat ya, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk sebanyak-banyaknya umat dimanapun kita berada ya. Kalau iman kita sudah benar, maka kita akan benar-benar bisa menjadi umat Islam. Umat Islam yang umat Islam yang rahmatan lil alamin. Masya Allah ya. Sekian teman-teman kajian kita hari ini ya, tentang bab iman ya. Iman yang benar akan menjadikan kita menjadi pribadi yang bijaksana ya. Semoga dengan kajian hari ini menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah ketauhidan kita, dan semoga dengan kajian ini menjadi sebab doa kita kepada Allah, supaya Allah menjadikan kita semua umat Islam menjadi umatnya yang beriman, menjadi umatnya yang bertakwa, bertauhid, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Nisa teman-teman. Segala kesalahan, kekhilafan adalah milik Nisa, milik kita umatnya, karena kita semua umatnya adalah selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Karena Karena hanya Allah lah yang maha sempurna ya. Sekian dari Nisa. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.